Mana yang sebenar dirinya Bapak Ibu? Lihat. Yang diri itu, yang diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Yang dikatakan yang sebenarnya nyawa itu yang disebut namanya dengan napas. Yang dikatakan sebenar napas itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar ruh itu adalah sifat 7. Yang dikatakan sifat 7 itu yang sama basar kalam ilmu qada iradat dan hayat, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah yang sifat Allah tuh. Kalaulah Muhammad itu yang sifat Allah, siapa yang Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad itu? Yang sebenar-benarnya Muhammad itu tiada lain adalah aku. Itu dia. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kalau terjemahnya Bapak Ibu, dan dianya Allah ma'akum beserta kamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Itu namanya terjemah namanya. Ya, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Lalu kita pahami dengan rasa Bapak Ibu. Ya, dengan zauq namanya. Nah, maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana ada kamu di situ ada aku. Tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Maknanya ya. Di mana ada aku di situ ada dia. Di mana ada aku di situ ada Allah. Apa maksudnya di mana ada aku di situ ada Allah? Karena diri kita ini adalah wujud untuk memandang akan kezohiran dirinya. Kalaulah diri Bapak Ibu itu adalah wujud tempat memandang akan kezohiran dirinya, maka disitulah artinya bahwa Bapak Ibu dengan Allah, Allah dengan Bapak Ibu itu tidak pernah berpisah cerai. Karena diri kita inilah kenyataan untuk memandang akan dirinya. Ya. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa diri kita itu adalah kenyataan untuk memandang akan kezohiran dirinya. Pada saat kita memandang, pada saat kita mendengar, pada saat kita berkalam. Sesungguhnya nyatalah Allah itu yang memandang, mendengar, dan berkalam. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Maka untuk memandang dia yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Untuk memandang kewujudan dan ketunggalan Allah itu, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kenyataan dan kezohiran akan dirinya. Maka kalaulah kita sudah paham siapa insan itu, disitulah kita bisa mengerti. Di mana ada aku, di situ ada dia. Karena aku inilah wujud kenyataan daripada dirinya itu. Maka disinilah kita wajib untuk mengenal dan memahami siapa diri kita ini. Bahwa sesungguhnya diri kita ini Bapak Ibu dijelaskan oleh Allah al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Sesungguhnya insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Jadi yang dikatakan insan, yang dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasiaku. Allah yang menjelaskan. Insan itu rahasia aku. Wasiri sifati, rahasiaku itu sifatku. Wasifati la ghairi, sifatku
itu tiada lain adalah diri aku, itu kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu tiada lain adalah aku, maka aku itulah yang dirimu, dirimu itulah yang aku. Dirimu tidak pernah ada, yang ada tuh aku. Aku ini yang dirimu, dirimu itulah nyatanya wujud diri aku, kata Allah. Inilah antara kita itu dengan Allah itu. Tak ada jaraknya, tidak ada batasnya. Kalau Ustadz mengatakan itulah kita itu, kitanya kita, bukanlah kenyataan akan diri kita. Tapi kitanya kita, kenyataan akan nyatanya wujudnya Allah. Supaya kita paham dan mengerti siapa diri kita yang sebenar-benarnya, maka tiliklah ke dalam ini. Resik ke dalam. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dan diri ada rahasia diri. Dan rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Disinilah baginda Rasul mengingatkan kita. Siapa yang ingin berliqah dengan Allah, siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka cari dan temui Allah itu ke dalam diri. Apa kata Rasul? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui aku, dia ingin berliqah dengan aku, tapi dicarinya aku keluar daripada dirinya. Tak mau dia mencari aku ke dalam dirinya. Faqad dolalan ba'ida. Maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau ikrok ke dalam dirinya, siapa yang mau menyentar ke dalam dirinya, siapa yang mau menyilau ke dalam dirinya untuk mencari dan menemui aku, kata Allah, aku pastikan dia mampu menemui akan diri aku. Karena aku tidak di mana-mana. Aku telah wujud pada segala yang ada ini. Maka kenalilah diri aku, kata Allah. Akulah diri yang awal. Awalnya aku tidak ada ujungnya. Awalnya aku tidak ada permulaannya. Akulah diri yang akhir itu, kata Allah. Yang tidak ada pangkalnya, yang tak ada kesudahannya. Dan akulah diri yang zahir, yang telah wujud, yang telah nyata pada segala bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda, itulah kenyataan. Itulah kezahiran nyatanya akan diri aku. Dan akulah diri yang batin, tiada tersembunyi. Karena aku ini betul-betul telah wujud, telah nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada inilah wujud kenyataan akan diriku. Dan akulah yang wujud pada segala sesuatu itu. Rupanya yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena kita tidak mampu memahami rahasia yang tersirat di balik kalam-kalam Tuhan. Sehingga kita memandang bahwa ada Allah dan ada sesuatu. Padahal Allah itu cuma yang ada. Hanya dirinya semata-mata yang wujud, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu hanya dirinya semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain. Kalau hanya dirinya semata-mata yang ada, nggak ada yang lain. Lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu kenyataan diriku. Segala yang ada ini, inilah kezahiran diriku. Bagaimana Bapak Ibu menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah kezahiran, kenyataan akan diriku. Bagaimana kita akan menyanding-nyandingkan Allah dengan yang lain, sedangkan yang lain itu tidak pernah ada.
Kalaulah yang lain itu tidak pernah ada, siapa yang lain itu? Yang lain itu adalah wujud kenyataan diriku juga. Karena aku cuma yang ada seorang, kata Allah. Aku cuma yang wujud semata-mata. Kalau aku cuma yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud itu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah kenyataan akan wujud aku. Namun kesempurnaan untuk memandang akan kewujudan aku pada alam, pada sesuatu, maka pandanglah kesempurnaan akan wujud aku yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kesempurnaan untuk memandang akan wujud kezahiran aku. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu maksudnya. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, patrikalah ke dalam diri Bapak Ibu, insan inilah yang sebenar-benarnya aku. Aku itu yang insan, insan itu yang aku. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu adalah dirinya dan dirinya itulah yang insan, mana ada diri Bapak Ibu di situ? Ini yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu ndak orang rupanya. Yang orang itu aku, kata Allah. Walaupun Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Tuh, pahami bahasa Ustaz tuh. Walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri? Siapa insan? Siapa orang? Siapa manusia? Diri, insan, orang, manusia adalah aku, kata Allah. Aku cuma yang tunggal, aku cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka kenalilah akan tajali dan tahwil aku, kata Allah. Siapa yang mampu mengenali akan tajali dan tahwilnya Allah dalam bentuk rupa yang berbagai-bagai, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah takicu di nantarang, Bapak Ibu. Tahu takicu di nantarang namanya? Biasanya orang takicu di galok atau di nantarang, Ibu-Ibu? Di galok. Aku takicu di nantarang, baraka sakit nyatinya, wah. Kalau takicu di galok, biasanya Bapak Ibu kena galok kan? Tapi kalau takicu di nantarang bedonya, wah. Kemana kita akan mencari Tuhan? Kemana kita akan berlikok dengan Tuhan? Untuk mencari dan berlikok dengan Allah itu, kenalilah diri kita ini. Kenalilah rahasia diri kita ini. Tilik diri kita ini. Makanya orang-orang yang mau mempergunakan kecerdasan akal pikir dan rohaninya, yang mau menyenter, ikut dan menilik ke dalam dirinya, rupanya Tuhan yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana. Karena Tuhan yang dia cari itu tiada lain sudah nyata pada dirinya. Dirinya inilah nyatanya Allah itu. Anta ana anta. Engkau itulah diriku, diriku inilah yang engkau. Diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Kalau diri engkau tidak ada, diri aku cuma yang ada, maka aku itulah yang engkau tuh. Engkau itu aku. Aku yang engkau, engkau itu yang aku. Begitu Allah memukakan tabir rahasia akan dirinya kepada diri kita, sehingga kita betul-betul tidak lagi menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu apapun itu adalah kezohiran dan kenyataan akan dirinya. Namun kesempurnaan memandang kezohiran dan kenyataan dirinya, pandanglah kepada insan itu, Bapak Ibu. Siapa insan itu? Insan itulah zohir
aku dan akulah batinnya. Ini diturun bahasanya lagi ke bawah. Insan itu zohirku dan aku batinnya. Kalaulah insan itu zohirku, siapa insan itu yang bernama zohir aku itu? Insan yang disebut zohirku itu namanya adalah Muhammad. Nah, insan itu yang Muhammad itulah yang zohir aku. Kalaulah insan itu adalah Muhammad itu adalah zohirku, maka aku yang batin daripada Muhammad itu. Mana Muhammad, mana akunya? Muhammad dan aku itu, pandanglah kepada insan ini. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Nih. Allah ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Allah Muhammad itu zahir, nyata pada jasad itu. Maka itulah yang disebut namanya dengan insan. Maka insan itu kesempurnaan memandang nyatanya Allah dan Muhammad. Karena Allah itu diriku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Atau Muhammad itu zahirnya aku dan aku itulah batinnya daripada Muhammad itu. Maka kesempurnaan untuk memandang Allah dan Muhammad, untuk memandang sempurnanya Muhammad dengan Allah, ini yang disebut namanya dengan insan. Maka kenalah insan itu. Siapa diri kita itu? Makanya orang-orang yang telah mampu mengenal, menyilau akan rahasia diri insan, disitulah dia mengenal seakmal diri itu. Rupanya seakmal diri itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah yang diri yang sejati. Allah itulah diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah seakmal diri itu, Bapak Ibu. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah itu betul-betul sudah nyata dan wujud beserta aku. Nah, aku itu yang Muhammad tuh. Muhammad itulah wujud aku. Nah. Ayang mau orang yang kiha. Wah. Itu mesti duduk pahamnya. Makanya siapa yang telah mengenal akan aku yang telah wujud dan nyata pada Muhammad. Muhammad itu wujud aku. Disitulah dia nggak berjarak dengan aku lagi, kata Tuhan. Entah ada batasnya itu. Ya. Tidak ada hijab, tidak ada tabir di situ. Kalau tidak ada lagi jarak, tidak ada namanya batas dan tabir. Karena kita sudah mengenal akan kewujudan Allah sempurna zahir dan batin. Maka berakhlaklah kita. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah itu. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, memandanglah kita dengan basirnya Allah, mendengarlah kita dengan sami'nya Allah, berkatalah kita dengan kalamnya Allah. Berbuatlah kita dengan perbuatannya Allah. Barulah hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu, sudah rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Orang yang hidupnya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin, itulah hidup yang barokah. Hidup yang barokah itulah hidup yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena dia telah mengenal siapa yang barokah itu. Dia telah tahu siapa yang rahmat itu. Barokah dan rahmat itu tiada lain adalah Muhammad. Muhammad itulah nyatanya rahasia Allah itu yang sebenarnya. Maka orang-orang yang mampu menjadi rahmat, orang-orang yang mampu mendatangkan barokah, tentulah adalah orang yang telah mengenal si akmal diri yang telah wujud dan nyata pada dirinya.
Maka bagaimana cara kita menilik dan menyenter si amal diri itu betul-betul wujud dan nyata pada diri kita? Ini yang kita akan mencoba menghaluskan pemahamannya supaya apa yang kita sebut, apa yang kita utarakan, kita mengerti sebenarnya. Jadi ilmu Bapak Ibu itu bukan ilmunya masak di karbit, betul-betul masaknya tuh di batang maksudnya. Ya. Nah, kalau masak di batang tuh itu manisnya tuh udah sempurna tuh Bapak Ibu. Kalau masaknya di karbit, maninya tidak sempurna, ada juga kaliknya mereka tuh. Nah, kita lihat diri kita itu. Ya wa huwa ma'akum. Nah, ini tadi. Wa huwa siapa tadi? Allah. Ma'akum. Nah, dirimu. Nah, lihat. Nah, diri. Dan dianya Allah bersama dirimu. Ya. Jadi kata kuncinya kita kenali diri dulu. Nah, Allah berserta dirimu. Nah, mana yang diri kita Bapak Ibu? Kita lakukan namanya dengan tarki. Ini tarki ilmunya. Setelah tarki lalu lakukan tanazul. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Nah, mana yang sebenar dirinya Bapak Ibu? Lihat. Yang diri itu, nah yang diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Tuh. Yang disebut diri Bapak Ibu itu nyawa. Nyatanya wujud Allah tuh. Udah paham kita Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itu nyawa. Mana yang dikatakan sebenar nyawa? Nah, yang dikatakan yang sebenarnya nyawa itu yang disebut namanya dengan napas. Nah. Ini yang turun naik tuh. Nah. Udah tahu Bapak Ibu yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Mana yang dikatakan yang sebenar napas? Yang dikatakan sebenar napas itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar nafas itu adalah ruh. Mana yang dikatakan sebenar ruh? Yang dikatakan sebenar ruh itu adalah sifat 7. Ya. Yang dikatakan sebenar ruh itu yang sifat 7. Sifat 7 itu sifat aku kata Allah. Mana yang sifat 7 yang sifat aku itu? Lihat. Itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Jadi yang sebenar ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, yang sebenar ruh itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Lalu siapa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu? Yang dikatakan sifat 7 itu, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah yang sifat Allah tuh. Kalaulah Muhammad itu yang sifat Allah, siapa yang Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad itu? Yang sebenar-benarnya Muhammad itu tiada lain adalah aku. Itu dia. Itu yang dimaksudkan tadi, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku. Patrikan dalam diri Bapak Ibu. Kalaulah sifatku itu yang bernama Muhammad, tiada lain adalah aku, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya aku tuh. Itu yang diri Bapak Ibu. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu aku kata Allah.
Aku tuh yang Muhammad, Muhammad tuh yang aku. Rupanya yang seakmal diri, yang sesempurna diri, yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, ya Allah, itulah dia. Barulah kita paham. Untuk memahami ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu. Di mana ada aku, di situ ada dia. Itu yang nggak berjarak itu. Makanya kalau kita sudah memahami di mana ada aku, di situ ada dia. Karena aku ini itulah kenyataan dia. Kalaulah aku ini kenyataan dia, aku inilah yang sebenar-benarnya dia itu. Disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta binnas, itu maksudnya. Inna rabbaka Inna rabbaka ahatta binnas, sesungguhnya aku itu sudah meliputi akan dirimu. Allah meliputi akan wujud dirinya sendiri. Wujud dirinya sendiri itu yang disebut namanya Muhammad itu. Muhammad itulah wujud diriku. Aku yang meliputi akan kenyataan wujud diriku sendiri, kata Allah. Karena aku yang Muhammad itu. Dan Muhammad itulah wujud diri aku. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu yang diriku. Diriku inilah yang wujudnya Allah itu. Nah, ketika Bapak Ibu udah memahami ini, karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, nggak ada diri siapa-siapa. Maka apa kata Rasulullah? Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah itu yang sebenar wujud. Allah itu yang sebenar sama. Allah itu yang sebenar basar. Allah itu yang sebenar-benarnya kalam. Ilmu, kuda, irada, dan hayat. Kala lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu, keluar lidah Bapak Ibu itu. Kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maksudnya tak ada yang bisa disebut lagi. Tak ada yang bisa diutarakan lagi. Karena yang menyebut dan yang diutarakan hanya dirinya juga di situ. Itulah maknanya dia menceritakan akan dirinya sendiri. Dia yang bercerita tentang diri sendiri. Kalau dia sudah bercerita tentang dirinya sendiri, maka cukup dipahami aja lagi Bapak Ibu. Cukup dimengerti saja lagi. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu maksudnya Tuhan yang sadar sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu ya aku. Itu yang kesadaran Tuhan tuh. Nah, kalau udah kesadaran Tuhan, enggak ada lagi dia mengatakan itu, diam di situlah duduknya. Ya. Makanya makomnya Bapak Ibu duduknya pada diam. Itu makomnya Bapak Ibu. Makom orang makrifat itu kelulidania diam. Makomnya Tuhan itu dalam ketiadaan. Ya, saya ulang lagi. Makomnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah. Allah itu wujudnya kita ini nyatanya Allah. Ketika itu kala lisanau, ya diamlah Bapak Ibu. Ani yang selalai. Antuk sila. Jangan mengecat juga leh. Antuk sila leh. Cukup dipahami, cukup disadari. Kalau udah diam Bapak Ibu, udah hantok Bapak Ibu, udah hening Bapak Ibu, udah keluh lisan Bapak Ibu. Itu namanya kaji ala putui namanya. Tando kaji ala putui Bapak Ibu, ndak ada yang bisa disabui kalian, ndak ada yang bisa diceritakan kalian. Kalau masih bisa disebut juga Bapak Ibu, masih bisa diceritakan juga Bapak Ibu, itu alam putui kaji namanya, masih bisa dibahas tuh. Yang kaji yang telah habis
Kaji yang telah putus. Tak ada lagi kata dan suara. La sautan wala harpun. Tak ada kata dan suara. Diam itu. Diam itu yang Ustaz maksud. Diam di dalam paham. Paham dalam keheningan. Hening dalam kesadaran. Kau pulang wak dari sikuan yang selalai. Jangan cek-cek lai. Yang lalai. Ya. Itu makamnya orang makrifat. Duduknya pada diam itu. Kalaulah makamnya orang makrifat duduknya pada diam, makamnya Tuhan sebagai Tuhan adalah kosong dalam ketiadaan itu dia. Allah kosong tiada pula itu yang ketiadaan itu dirinya. Ya. Cukuplah Allah itu menjelaskan dirinya sekali saja. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Itu dia. Innani ana Allah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lagi melainkan yang Tuhan itu aku. Maka Allah itu yang bersifat ateis Bapak Ibu. Itu ateis Bapak Ibu. Allah itu tak percaya, Allah itu tak yakin bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena yang Tuhan itu aku katanya. Kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ngaku-ngaku Allah itu Allah tak percaya itu. Karena yang Allah itu cuma aku. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.